Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like terlebih dahulu dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Gas. Bab 11. Jangan bertengkar dengan orang lain. Semua anggota keluarga Song menatap Chu Chen dengan dingin. Menurut pendapat mereka, jika Chu Chen keluar dari istana kekaisaran malam ini, dia akan mendapat masalah. Namun, Chu Chen harus menyalahkan dirinya sendiri atas hal ini. Tidak layak untuk dikasihani sama sekali. Mereka bahkan ingin memberi pelajaran mendalam pada Chu Chen sendiri. Hanya Song Yan yang tampak cemas. Dia melirik ke arah Chu Chen dan melihat bahwa Chu Chen tidak terlihat khawatir sama sekali. Song Yan merasa lebih cemas. Dia memandang Song Sieyang dan berkata, "Ayah, tidak peduli apa, tidak apa-apa. Apa Chu Chen melakukannya malam ini, itu mewakili keluarga Song. Sebelum dia meninggalkan keluarga Song, dia adalah anggota keluarga Song. Ye Sao Huang tidak mempermalukan Chu Chen di depan umum, tetapi berurusan dengan keluarga Song, yang cukup untuk menggambarkan hal ini. Saat ini, kita tidak boleh menyerah. Biarkan Chu Chen meninggalkan istana kekaisaran. Jika tidak, apa pendapat keluarga besar di kota Chan tentang keluarga Song kita? Jika kamu menyerah pada Chu Chen, orang-orang akan menertawakan keluarga Song karena ketidakmampuan mereka." Song Sieyang memandang Song Yan. Tetapi di sisi lain, jika keluarga Song ingin melindungi Chu Chen, mereka harus melawan Chu Chen. Hai keluarga Yan, apakah menurutmu kami mampu menyinggung keluarga Ye? Jadi, biarkan Chu Chen mengurus dirinya sendiri malam ini, gumam Song Yan. Yan, berhentilah bersikap disengaja. Su Yuexian berkata, meskipun keluarga Song telah meminjam keberuntungan Chu Chen selama 5 tahun, bukankah dia cukup menyakiti kita malam ini? Makan malam ulang tahun yang indah berakhir bahkan sebelum dimulai. Kamu harus tahu caranya. Pentingnya proyek kerja sama keluarga Ye, dan Chu Chen sekarang menjadi bintang bencana. Saat ini, Song Ruhai bergegas. Wajahnya sedikit panik. Minta sopir untuk menyetir dan pulang sekarang. Tidak ada yang salah dengan pengaturan ini, kata Song Sieyang dengan wajah tegas. Song Ruhai berkeringat dingin dan tidak berani berkata lebih banyak, jadi dia buru-buru mengangguk. Sebelum dia bisa menghubungi Song Biao, dia tidak tahu apa yang salah. Tapi sekarang, Chu Chen telah menyebabkan bencana besar dan membawa masalah pada keluarga Song, dan dia tidak bisa lepas dari kesalahannya. Suami dan istri adalah burung dari hutan yang sama, dan mereka terbang terpisah saat bencana melanda. Mata Song Yan bersinar terang. Keluarga Song bisa mengabaikan Chu Chen, tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku membawa Chu Chen, dan aku harus menjaganya. Dia mengambilnya. Song Yan berjalan menuju Chu Chen dan berkata, "Ikuti aku." Chu Chen mengangguk dan mengikuti Song Yan dari dekat. Song Yan, Song Sieyang membuka mulutnya dan berteriak dengan marah, memanggil namanya. "Saya belum menandatangani selama sehari. Chu Chen dan saya adalah suami istri," Song Yan berkata. "Saya membawanya pergi bukan untuk mewakili posisi keluarga Song, tetapi karena dia adalah suami saya." Song Yan,
dan saya merasa bersalah karena meninggalkannya. Song Yan keluar dari Hotel Huang Ting tanpa menoleh ke belakang. Masuk ke dalam mobil. Ayah, kakak ketiga, dia. Song Qiu mengerutkan kening. Begitulah dia. Song King tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Dalam 5 tahun terakhir, meskipun dia tidak mau menerima pengaturan keluarga agar dia menikahi Chu Chen, dia selalu menjaga orang bodoh ini. Dia selalu merasa bahwa Chu Chen adalah saya merasa bersalah karena saya dipukul secara bodoh dalam kecelakaan mobil itu. Jika Tuan Ye tahu bahwa Yan Yan secara pribadi mengirim Chu Chen keluar, masalah ini akan menjadi lebih tidak dapat diubah. Song Yun sangat khawatir, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Dia terlalu naif. Song Sie yang menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia mengirim Chu Chen keluar secara pribadi, dia tidak bisa menyelamatkan Chu Chen. Dia hanya bisa melihat Chu Chen lumpuh. Xiao Qiu, ikuti aku untuk berjaga-jaga. Lindungi adikmu. Oke. Song Qiu melangkah mendekat. Langsung membuka pintu mobil, masuk dan duduk. Kakak, jangan khawatir. Aku bisa melindungimu. Namun, aku sudah setuju sebelumnya jika orang lain ingin memukuli Chu Chen, saya tidak akan memperhatikan. Song Yan hendak berbicara tetapi berhenti. Dia benar-benar ingin Song Qiu melindungi Chu Chen sekali. Tetapi dia juga tahu bahwa Song Qiu tidak akan setuju. Mobil menyala dan perlahan melaju menjauh dari Royal Court Hotel. Saat ini, di pintu masuk Royal Court Hotel, seorang satpam menyaksikan adegan ini dan segera mengeluarkan ponselnya. Dia ada di dalam mobil Nona Song San, dan ada Song Qiu di dalam mobil. Song Sie Yang lah yang mengatur untuk mengikutinya untuk melindungi Song San. Jalanan sibuk dengan lalu lintas, tampaknya damai. Tapi telapak tangan Song Yan dipenuhi keringat dingin. Ada budaya menganjurkan seni bela diri di Canceng. Tuan muda dari grup Rong, Song Qiu dan orang lain yang duduk di belakangnya semuanya adalah praktisi di luar kendali. Dilihat dari sorot mata Rong Dong, dia berharap bisa mencabik-cabik Chu Chen. Song Yan, kamu tampak sangat gugup. Chu Chen tiba-tiba berbicara di dalam mobil yang sunyi. Song Yan melirik Chu Chen dari sudut matanya, dan dia merasa Chu Chen malam ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mengapa kamu memukul Tuan Rong? Song Yan tidak bisa tidak bertanya. Ekspresi Chu Chen tenang, mulutnya kotor dan memarahiku. Song Qiu di belakangnya mendengus. Aku juga memarahimu. Kenapa kamu tidak memukulku? Sudut mulut Chu Chen sedikit bergerak. Apakah kakak ipar ini masih memiliki kecenderungan masokis? Temukan kesempatan untuk memuaskannya. Diam untuk sementara waktu. Chu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Song Qiu mencibir dengan nada menghina. Selama kamu tahu, jangan berpikir kamu bisa mendapat masalah hanya dengan mengandalkan kebodohanmu. Aku bisa melawan 5 orang seperti Rong Dong. Dapat didengar bahwa Song Qiu tampaknya cukup berprasangka buruk terhadap Rong Dong. Jadi, kamu bisa melindungi Song Yan. Omong kosong. Song Qiu menatap Chu Chen, tapi jangan terlalu banyak berpikir. Bahkan jika kamu dipukuli sampai mati di depanku, aku akan mengerutkan kening. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika itu benar-benar terjadi,
dihentikan, mereka akan benar-benar bertarung sampai mati. Chu Chen melihat ke depan. Setelah berbelok ke lampu lalu lintas di depan, akan ada jalan yang lebih sepi. Mungkin itu tempat yang baik untuk memulai. Chu Chen melirik mobil yang mengikutinya melalui kaca spion. Ekspresinya tenang. Berhenti di lampu merah, Chu Chen. Song Yan menoleh. Jika mobil kami dihentikan, kamu harus melarikan diri sesegera mungkin dan jangan berkelahi dengan orang lain. Apakah kamu mengerti? Chu Chen tertegun sejenak, lalu mengangguk, oke. Aku akan meminta Xiao Qiu untuk menghentikan mereka sebanyak mungkin. Song Yan menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk menatap Song Qiu. Jangan terburu-buru menolak. Sekarang sayapmu sudah keras. Kamu bahkan tidak bisa melakukan apapun yang aku minta padamu. Song Qiu tersenyum pahit, diam-diam melirik ke arah Chu Chen, lalu tersenyum meminta maaf dan berkata kepada Song Yan, tentu saja tidak, saudari, aku akan mencoba yang terbaik. Lampu hijau menyala. Song Yan berbalik dan melaju ke jalan itu. Bang, tanpa peringatan, sebuah mobil dari belakang mengejarnya dan menabraknya. Song Yan secara refleks menginjak rem. Di satu sisi, sebuah mobil melaju dan berhenti tiba-tiba, menghalangi jalur mobil Song Yan. Wajah Song Yan menjadi pucat. Dia mengerti. Dialah yang ingin berurusan dengan Chu Chen. Song Yan tidak menyangka pihak lain akan mengambil tindakan brutal seperti itu secara langsung. Chu Chen, cepat lari. Song Yan memalingkan wajahnya dan berteriak, matanya yang indah melebar. Chu Chen melirik Song Yan, lalu kembali ke Song Qiu dan berkata, lindungi adikmu. Chu Chen membuka pintu mobil, berpikir sejenak, dan berbalik lagi. Ingatlah untuk meminta mereka membayar mobil yang rusak itu. Song Yan awalnya sangat cemas. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, dia bahkan tidak bisa tertawa atau menangis, lari cepat. Song Yan melihat banyak orang sudah bergegas keluar dari mobil pihak lain. Chu Chen mengangkat kepalanya dan menghela nafas ringan. Aku baru saja berjanji pada Song Yan untuk tidak bertengkar malam ini. Chu Chen berbalik dan lari. Bab 12 sampah adegan ini juga membuat pihak lain tercengang. Ces. Dia dengan cepat bereaksi. Pada saat yang sama, pria yang memimpin melirik Song Yan di dalam mobil. Dengan seringai lucu di wajahnya, menantu idiot itu memang pantas mendapatkan reputasinya. Dia sebenarnya meninggalkan istri yang cantik dan melarikan diri. Tapi, dia bisakah kamu melarikan diri? Nama belakang pria ini adalah Rong. Nama aslinya adalah Guan Hang, dan dia adalah master di sasana tinju kemuliaan Canceng. Seni bela diri Canceng sangat populer, dan Glory Boxing Gym adalah industri di bawah grup Rong, yang cukup terkenal di komunitas tinju Canceng. Rong Guanhang memimpin selusin murid dari Glory Boxing Gym dan mengejarnya. Ia yakin dengan pemahamannya terhadap lingkungan di kawasan ini, akan mudah bagi belasan orang untuk berurusan dengan satu orang. Sekelompok orang mengejarnya dan segera menghilang dari pandangan Song Yan. Tangan Song Yan memegang kemudi dengan erat. Telapak tangannya berkeringat. Xiao Qiu, pergilah dan lihatlah. Song Qiu mengerutkan kening. Kakak, ayah memintaku untuk melindungimu.
Aku tidak membutuhkannya. Song Yan menggelengkan kepalanya, menekan kegelisahan di hatinya. Orang-orang dari grup Rong belum akan menyerangku, jadi cepatlah pergi. Di antara 4 bersaudara keluarga Song, Song Yan dan Song Qiu juga memiliki hubungan yang paling baik. Keduanya menghabiskan waktu paling lama bersama. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Song Qiu pun menuruti perkataan Song Yan saat ini. Melihat ketegasan Song Yan sikapnya, Song Qiu tidak tahu harus berkata apa. Dia menghela nafas pelan dan membuka pintu mobil. "Kakak, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Setelah masalah yang ditimbulkan Chu Chen malam ini, dia pasti tidak bisa tinggal di Canceng lagi lebih lama lagi. Dia ingin aman dan sehat. Bahkan lebih sulit lagi untuk mencapai langit di luar kota Chan." Song Qiu melangkah ke arah kiri Chu Chen dan mengejarnya. Song Yan memegang kemudi dengan erat. Saat ini, sebuah mobil berhenti di dekatnya. Pintu mobil terbuka, dan orang yang keluar adalah tuan muda tertua dari keluarga Ye Shaohuang. "Song Yan, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi dalam keadaan seperti ini," Ye Shaohuang berkata dengan senyuman di wajahnya dan sikapnya yang anggun. "Malam ini adalah hari ulang tahunmu, dan seharusnya tidak terjadi seperti ini. Tidak apa-apa sekarang. Aku akan mengantarmu pulang." Song Yan sedikit mengernyit dan menoleh. Di dalam mobil Ye Shaohuang, masih ada Rongdong dari grup Rong yang baru saja diinjak oleh Chu Chen. "Tidak, aku sedang menunggu Xiao Qiu." Song Yan menggelengkan kepalanya dan menolak. "Nona Songsan, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya." Rongdong juga turun dari mobil. "Saya tahu bahwa meskipun orang bodoh itu adalah suami Anda, tetapi Anda akan bercerai paling lambat besok, jadi saya mungkin juga akan bercerai. Baiklah, aku menceraikanmu. Sejujurnya, malam ini kaki dan satu tangan Chu Chen akan cacat. Hanya menyisakan satu tangan untuk memberikan wajah pada saudara Ye dan memintanya untuk menandatangani cerai." Rongdong menghela nafas dan menatap Song Yan. "Kakak Ye, jarang sekali dia bersikap begitu baik kepada wanita manapun." Tangan Song Yan memegang kemudi lebih keras. "Rongdong, jangan bicara omong kosong." Ye Shaohuang melambaikan tangannya dan berkata kepada Song Yan sambil tersenyum tipis, "Aku baru saja membuat keputusan di Istana Kekaisaran. Tetapi kerjasama 3 pihak, keluarga Song, mungkin tidak seperti ini, benar-benar diusir. Saya tidak akan mempengaruhi kepentingan kelompok karena dendam pribadi saya." Rongdong berkata, "Jika Nyonya ketiga menjadi salah satu dari kami, saya sepenuhnya mendukung kelanjutan kerjasama." Karena itu, Rongdong melangkah maju dan membuka pintu mobil Song Yan. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Ekspresi Song Yan menjadi gelap. Song Yan masuk ke dalam mobil. Ye Shaohuang berjalan dengan sangat anggun, mengulurkan tangannya, dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dia berkata bahwa dia harus menangkap wanita ini malam ini. Tak satu pun mangsa yang diincarnya bisa lolos. Tidak jauh di belakang Ye Shaohuang, di samping pohon besar yang diselimuti malam, Song Qiu tanpa sadar mengepalkan tinjunya, tercela. Gunakan kerjasama antara kedua keluarga untuk mengancam Song Yan. Chu Chen menghela nafas. "Song Qiu, bisakah kamu melihat adikmu diintimidasi seperti ini?"
Tinju Song Kyu mengepal lebih erat, lama sekali. Song Kyu sepertinya memikirkan sesuatu dan melihat ke samping ke arah Chu Chen. Kakak ipar idiot ini sepertinya benar-benar berubah malam ini dan pikirannya menjadi jauh lebih fleksibel. Chu Chen, bagaimana kamu kembali? Song Kyu sangat penasaran. Dia hanya berjalan untuk melihat kondisi Chu Chen. Dalam imajinasinya, Chu Chen seharusnya ditekan ke tanah dan digosok, tetapi pada akhirnya, Chu Chen menjadi tenang dan berjalan kembali. Mereka pasti tersesat. Chu Chen tertawa dan melihat ke depan. Mari kita mulai bisnis. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Wajah Song Kyu sedikit berubah. Dia sangat marah. Namun, identitas pihak lain membuatnya kagum. Kamu keluarga Ye Sao Huang. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh disinggung oleh keluarga Song. Apalagi yang bisa kulakukan? Ekspresi Song Kyu pahit. Kamu sungguh sia-sia. Chu Chen mencibir dan berjalan ke depan tanpa melihat ke belakang. Kamu? Ketika Song Kyu mendengar kalimat pertama Chu Chen, dia hendak membalas dengan marah. Tapi apa yang dikatakan Chu Chen selanjutnya membuatnya tercengang. Ingat kakak iparmu, yang menyakiti orang kesayanganmu. Tidak peduli siapa dia akan membunuhnya dengan kejam. Song Kyu menyaksikan Chu Chen mendekati Ye Sao Huang langkah demi langkah. Ada juga tempat sampah di pinggir jalan. Chu Chen mengambilnya dengan santai. Ye Sao Huang memandang Song Yan dengan senyum di wajahnya, dan tangannya sudah terulur di depan Song Yan. Ye Sao Huang tidak sedang terburu-buru. Dia yakin wanita ini pasti akan menyerah. Ia menikmati perasaan menunggu mangsanya mengambil umpan. Halo, di belakangnya. Sebuah suara terdengar. Rong Dong berbalik, matanya sedikit melebar, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Chu Chen. Ye Sao Huang juga berbalik setelah mendengar ini. Tidak bisa mempercayainya. Mengapa Chu Chen muncul di sini? Saat ini, Chu Chen sudah dekat. Chu Chen, berhenti. Rong Dong melihat Chu Chen masih memegang tempat sampah di tangannya dan segera mengambil langkah maju. Chu Chen mengangkat kakinya, tetapi Rong Dong bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dengan matanya. Dia merasakan sakit yang menusuk di perutnya dan tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menabrak Ye Sao Huang. Chu Chen melangkah maju dan menghancurkan tempat sampah di tangannya. Rong Dong dan Ye Sao Huang tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan kepala mereka langsung tersangkut di tempat sampah. Keduanya terhuyung mundur dan berseru. Chu Chen sudah menendangnya lagi. Kedua sosok itu jatuh ke tanah, dan tempat sampah menghantam tanah dengan keras. Sampah, Chu Chen melangkah maju dan menendang mereka berdua beberapa kali. Song Kyu di kejauhan tercengang. Salah satunya adalah tuan muda tertua dari keluarga Ye, dan yang lainnya adalah putra Presiden Grup Rong. Saat ini, keduanya terjebak di tempat sampah yang sama, didorong ke tanah dan dipukuli dengan kejam. Pelakunya adalah Chu Chen, menantu idiot yang dipandang rendah oleh seluruh kota Chan. Song Kyu merasa otaknya mengalami korsleting. Mau tak mau aku memikirkan kata-kata Chu Chen lagi. Dia benar-benar mengalahkan lawannya dengan keras. Pertarungan yang bagus, Song Kyu tiba-tiba berkata.
merasa bahwa semakin dia menonton, semakin baik perasaannya. Namun, dia segera diam dan melihat sekeliling dengan perasaan bersalah punya nyali. Pergi dan pukul Ye Sao Huang. Song Yan akhirnya sadar. Wajahnya berubah drastis. Dia keluar dari mobil dan berjalan. Chu Chen, hentikan. Chu Chen tidak menghentikan tendangannya dan menendang Ye Sao Huang lagi. Melihat dua orang tergeletak di tanah sambil meratap kesakitan, wajah Song Yan menjadi pucat. Chu Chen benar-benar menyebabkan bencana besar malam ini. Di Canceng, yang berani membuang Ye Sao Huang ke tempat sampah, menjatuhkannya ke tanah dan memukulinya dengan kejam. Song Yan hampir menangis. Chu Chen, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak berkelahi dengan orang lain? Chu Chen melirik kedua orang yang melolong di kakinya, lalu mengangkat kepalanya dan tersenyum lembut. Saya tidak berkelahi dengan mereka. Saya hanya memukul mereka secara sepihak. Bersambung.